Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak sekalian, ikhwan fillah rahimakumullah, kita lihat kembali di kitab Bulughul Maram. Sampailah kita dalam kajian pada malam hari ini di kitab baru ya, Kitabul Hududi, kitab Al-Hudud. Apa hudud itu? Hukum-hukum atau batas-batas ya. Jadi kalau hudud ini secara bahasa itu batasan-batasan, batasan-batasan itu menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilah syarak mestinya itu adalah hukuman yang ditetapkan atas pelanggaran yang menyangkut dengan hak-hak Allah. Jadi hudud ini adalah hukuman yang akan dihukumkan kepada seseorang menurut syariat, yang orang tadi yang terkena hukuman tadi adalah dia terkena atau menjalankan pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut dengan hukum-hukum Allah sampai hukum had. Kemudian babnya babu haddi, bab had, hukuman had. Az-zani ya pezina. Jadi hukuman had, hukuman yang harus dilaksanakan untuk orang pezina, karena pezina ini termasuk melanggar hududnya Allah, batasan-batasan daripada Allah Ta'ala. Dan itu letak daripada tobat dia. Tidak ada tobat kecuali dia menjalani hukum had yang dari Allah Ta'ala ini. Dan ada sebagian dosa-dosa besar tapi tidak terkena hukum di dunia ini, seperti syirik. Orang yang syirik kan menyekutukan Allah Ta'ala, tidak ada hukumnya. Hukumnya langsung pada Allah Ta'ala kan? Orang menyembah selain Allah Ta'ala, apalagi di lingkup negara kita ini, sudah satu hari orang pindah 5 agama itu sah-sah saja menurut mereka, tidak ada hukuman apa-apa, tidak keliru. Tapi di hadapan Allah Ta'ala besar hukum had itu ya. Maka daripada itu, kalau kita lihat di dalam ayat juga ada tilka hududullah fala ta'taduha, surah Al-Baqarah itu ya. Itulah hukum-hukum hadnya Allah Ta'ala, maka janganlah kalian itu melanggarnya. Ya, melanggarnya hudud itu tadi. Waman yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Maka barang siapapun yang mereka itu melanggar hukum-hukum Allah, faqad dzalama nafsah, maka sungguh Allah Ta'ala ya, sungguh dia itu telah berbuat zalim kepada dirinya. Jadi, inilah yang dikatakan kezaliman itu adalah sebagian daripada kegelapan, melanggar hak Allah Ta'ala. Nah, ini yang awal ini kita akan membahas tentang soal
orang yang melakukan zina, yang sering orang mengistilahkan atau melunakkan bahasa dengan istilah serong, ya, atau istilah kumpul kebo. Ada istilah-istilah yang lain, pokoknya itu ya intinya itu pezina, intinya pezina atau PSK, ya, jadi kan pekerja komersial, ya itu sudah intinya pezina atau ya pekerja saya kupu-kupu malam dan lain sebagainya. Intinya kalau kita adalah ya zina, dari zina, ya. Hubungan seperti suami istri tapi bukan suami istri. Kita lihat hadisnya, hadis yang pertama dari bab di kitab saya, hadis yang ke 1050, diurutkan dari awal. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, wa Zaid bin Khalidin, dan dari Zaid bin Khalid Al-Juhaini, dari suku Juhaini, ya, suku terpandang zaman. Suku Juhaini ini orang suku terpandang di kalangan orang Arab sana. Inilah si Zaid bin Khalid radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, yakni kepada Abu Hurairah dan kepada Zaid bin Khalid. Ana rojulan, bahwasanya seseorang, orang laki-laki, minal a'robi, dari kalangan orang a'robi, orang Arab yang tempatnya di pinggir. A'robi ini biasa kasar, ya, bahasanya bahasa kasar, tak tersentuh bahasa-bahasa yang halus, karena dia jauh daripada kota dan Rasulullah tempatnya di kota, dan Rasul membelajarkan akhlak sementara dia jarang, ya, ketemu Rasulullah. Ya sudah, ya, ana rajulun minal a'robi, sesungguhnya bahwasanya seseorang dari orang a'robi ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab tadi, Robi, orang Arab pinggir tadi, datang kepada Rasul. Faqala, maka dia berkata, Arabi tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ansuduka Allah, ya, ya, aku ingin engkau memberi keputusan pada Allah, berarti keputusannya Allah Ta'ala, ya. Ada sebagian yang kalimat mustarok sebetulnya, dan juga mestinya bisa diartikan juga aku bersaksi kepadamu, ya, untuk bisa menghukumi dengan hukumnya Allah, ya. Illa, kecuali qadhaita li kitaballahi, gitu ya, kecuali engkau itu akan memutuskan padaku Arabi tadi, bi kitaballahi, dengan kitabnya Allah, yakni Al-Quran. Ya Rasulullah, ya, aku datang kepadamu, ya, mengajukan untuk memberikan hukum kepadaku dengan hukum pada Allah Ta'ala. Kalau bahasa kita seperti itu, biasanya diterjemah, diartikan bahasa yang sudah enak, teman. Kadang-kadang kan bahasa asli daripada kitab ini agak membingungkan, teman. Bagi kita orang Jawa atau orang Indonesia. Fakolaka, berkatalah akhoru, yang lain. Maka berkata juga yang lain selain Arabi tadi. Wahwa, sedangkan dia, orang yang berkata, orang yang lain tadi, afqahu, lebih fakih, minhu, darinya, daripada Arabi tadi. Naam, oh iya, ya, artinya iya, dia lebih fakih, ya, lebih fakih dibandingkan dengan orang Arabi tadi, bahasanya lebih santun dan lebih baik ini, ya. Jawaban Naam ini sebetulnya dia lebih orang fakih tadi, iya ya Rasulullah, pokoknya berilah kami ini hukuman seperti apa yang dilakukan, apa yang diomongkan oleh orang Arabi tadi, hukumnya Allah Ta'ala. Jadi seolah-olah
orang Arabi tadi ya bahasanya matur pada Rasul itu bahasa yang kurang enak ya, kurang enak. Terus yang lain berbicara lagi matur sama Rasulullah dengan dia yang lebih fakih menguatkan omongannya si Arabi tadi dengan kalimat na'am, iya ya Rasulullah, pokoknya hukumilah kami ya, kami dengan hukum yang ada dalam kitab Allah gitu ya. Jadi ada Arabi ya, Rajul tadi, Arabi tadi, ada akhor ini yang lain, bukan yang lain. Ada yang menghadap itu bukan hanya orang Arabi, tapi ada orang lain juga. Terus orangnya fakih tadi mengatakan faqodi bainana wa bi kitabillah. Faqodi, maka putuskanlah bainana, di antara kami, bi kitabillahi, dengan kitabnya Allah. Jadi antara yang akhor tidak sebutkan nama tadi dengan Arabi ini punya masalah dengan kalimat apa? Bainana, di antara kami, berarti kan tidak sendirian. Di antara kami itu engkau beri keputusan ya Rasulullah dengan keputusan apa yang ada dalam kitab Allah. Wa adhanli, dan izinkanlah untukku. Artinya berilah kami izin untuk matur kepada engkau ya Rasulullah, untuk berbicara soal kami berdua ini, masalah kami berdua ini. Bila izin ya Rasulullah. Fakola, maka Nabi bersabda, kul, katakanlah, oh nggih, ngendika mawon lah bahasa kita, pun ngendika mawon pripun lah. Inna ibni, kata seorang Arabi tadi, sesungguhnya anakku, ibni berarti anak laki-lakiku, sesungguhnya anak laki-lakiku, karena adalah si ibni tadi asifan, dia seorang kuli. Asif ini bekerja, tapi pekerjaan untuk orang lain, dia jual jasa. Bahasa kita nggih buruh, jual tenaganya, buruh. Sungguhnya anak laki-laki ini adalah dia seorang buruh, ala hada, atas ini, pak ini, orang yang lain tadi loh, sing mengatakan orang lebih fakih tadi loh. Atas anak saya laki-laki buruh dengan orang ini ya Rasulullah. Nah, nanti fazana bi imro'atihi, maka ya, anak saya tadi zina dengan istrinya, istri dia, dengan juragannya. Enak ini ceritanya yang tadi. Jadi kuli berzina dengan juragan putrinya, ya, anak istri dari juragannya dizina, zina. Wah, ini dan sungguhnya aku itu birtu, aku dikhabari, kata si orang Arab tadi yang punya anak tadi, anna, bahwasanya ala ibni ar-rajma, bahwasanya sesungguhnya aku itu dikabari, bahwasanya atas anakku yang zina dengan bosnya putri tadi harus dirujam. Dan ya, nampaknya sudah tanya kepada orang-orang, kemudian dia tidak, bahasa kita orang marem, kita nani ngono pura, tak tanya pada Rasulullah aja lah. Kok dirajam anak saya Rasulullah? Fakta itu, maka aku telah menebus minhu, dari rojam anakku tadi. Ini sebetulnya mi'atin, bahasanya ma'atin. Mi'atin itu bi mi'atin, dengan 100 satin kambing. Bukan sate kambing, satin. Satin itu bahasa Arab, satin itu kambing. Aku telah menebus anakku tadi biar tidak dirujam 100 kambing.
wa walidatin dan satu walidah. Walidah satu budak perempuan. Orang yang saat dizinai tadi udah tak kasih upah 100 kambing biar anak saya tidak dirujam, terus satu budak. Jadi budak ini juga dihargai seperti barang, kan bisa dijual. Wong melarat di budak sugih, pergi budake sergep lah tadi, nek wedok yo ayu terus sergepan lah itu ya. Beda karo budake klemar-klemer kono gawe iso lah iku go nang pasar wae yo. Nang pasar, datang nopo juragan tak dol kowe lah, itu kan yo tawak-tawake budakmu tuku nang perkongso dari budak. Padahal orang jadi budak tidak boleh lari. Haram hukum orang jadi budak. Dan ini didapatkan dari peperangan. Ya, tebus 100 kambing dan satu budak. Fasa'altu ahlal ilmi, maka aku juga bertanya kepada orang yang mempunyai ilmu. Dia tanya lagi, fa'akhbaruni, maka mereka ahli ilmu tadi mengkabarkan kepadaku, anama sesungguhnya tiada lain, ala ibni atas anakku tadi, jaldu cambuk. Mi'atin sama ini 100 kali, wa taghribu amin, dan dibuang. Taghrib itu hanya di sendirikan, bahasa diasingkan, dibuang atau diasingkan amin 1 tahun. Lah dia kan bingung. Orang ada nabi tanya sana tanya sini, dia kan bingung. Tanya orang sana, anakmu harus dirojam. Kalau ditebus 100 kambing sama satu budak, jawabannya ramah tak kok wong sing ambil ilmu neh. Enggak, anakmu tidak direjam tapi dicambuk. Dicambuk. Ya, udah. Dipecut 100 kali. Lah kalau dipecut 100 kali mati, ya sudah, dia menjalani hukuman. Berbeda kali hukumannya Nabi Ayub belum nggih. Nabi Ayub itu kan punya penyakit sampai betah ambune ya ada harapan, istrinya kan lari semua. Satu persatu ada yang lari. Sampai Nabi Ayub kon ngurusi aku lagi loro. Malah melayu kabeh to ya. Sok nak aku mari tak pecut ping 1000 lah, ping 1 sowan 1000 niku, ping 1 ini. Akhirnya dia, waduh ya Rasulullah, setelah sembuh istrinya kembali, waduh saya tandung nadar. Akhirnya Allah Ta'ala suruh ngarit menurut kita boleh suket 100 sacae ditaleni terus dikon gebuk nih blek lah dia. Niku khusus lho nggih, khusus Nabi Ayub, bukan untuk rojam, bukan untuk cambukan orang yang zina. Ya. Ya, beda gitu. Kan tanya-tanya akhirnya tambah bingung lah kan. Akhirnya mampir pada Nabi. Diatur ke kali Nabi soal itu, dan gitu. Diasingkan 1 tahun. Wa ana ala imro'atin, dan bahwasanya atas perempuan atau istrinya juragan tadi hada ini ar-rojma, rojam, karena sudah menikah. Sayyib kan intinya. Kemudian si anaknya Arabi tadi yang zina, sing laki-laki masih Joko, belum nikah, dipecut atau dicambuk 100 kali, sementara si juragannya kan sudah punya suami, rojam. Ditanya pada orang seperti itu. Nah ini diaturkan pada Rasulullah ketika dia bertanya cari keputusan kepada orang-orang yang dianggap ahli ilmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan apa keterangan tadi. Walladzi nafsi biyadihi, sumpah ini ya, wahyu kosam banyak ini,
demi zat yang nafsi jiwaku Nabi Muhammad biadihi di tangannya zat, di tangannya Allah. La'abdiyanna, sungguh benar-benar aku akan memberikan keputusan bainakuma di antara kalian berdua ini. Akhor tadi nampaknya si juragan laki-laki tadi, jurakane sama orang Arab tadi yang punya anak laki-laki yang menzinai dengan istrinya si juragan yang matur sama Nabi tadi, yang akhor tadi loh. Nampaknya begitu. Aku akan memutuskan perkara kalian berdua bi kitabullahi, dengan kitabnya Allah. Dah tak putuskan dengan kitabnya Allah. Al walidatu, sementara budak yang kalian jadikan tebusan tadi, wal ghanam, dan kambing 100 tadi, raddun alaika, kembalikan kepadanya, kembalikan kepada rojul tadi. Budak sama kambing kembalikan, tak kanggu ya. Itu bukan hukuman untuk orang zina ya. Fa'in, maka jika iktarofat, perempuan tadi yang zina tadi mengakui ya, perempuan tadi mengakui, melompat ya, masya Allah, apa ini? Wala ibnika tadi ya, wala ibnika, dan atas tanggungan denda atau bukan denda ya, atas tanggungan atau hukuman ibnika, anak laki-lakimu wahai si rojul ya, anak laki-lakimu tadi, jaldun mi'atin, dicambuk 100 kali, wa taghribu amin, dan diasingkan selama 1 tahun ya Pak. Anak penjenengan sing zina kasih bujangan, anak lanang jenengan kuwi ora ditebus kambing ya, tapi harus dipukul, dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan 1 tahun, dibuang ya, 1 tahun. Waghdu ya unaisu, dan apa ya itu, bersegeralah, bahasa aslinya kan berpagi-pagilah, meruputlah, artinya kalimat segera, berangkat atau pagi itu kan dengan meruput, artinya bersegera. Bersegeralah ya unaisun wa unes, unes nama orang, walaupun kalau bisa diartikan ya kata kalimat tasghir dari kata anas. Kalau anas itu besarnya, tasghirnya kecilnya itu unes. Tasghir pengecilan, bahasa tadi. Ya unes, bersegeralah kamu ila imro'ati hada, kepada istrinya bapak ini. Nah, segera nemui istrinya bapaknya ini, juragan ini. Fa'in i'tarafat, maka jika dia mengakui kalau dia zina, farjumha, maka rojamlah istrinya bapak ini ya. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya Bukhari Muslim. Hada lafdulil muslimin, dan ini lafaz Imam Muslim ya. Hati-hati sekalian ya. Zina itu perkara-perkara yang besar dosanya. Bagi yang sudah kebacut di masa jahiliyah melakukan itu, berdiamlah dan taubatlah kepada Allah Ta'ala. Jangan diceritakan kepada siapapun, tutup, karena Allah telah menutup, tidak ada orang yang tahu. Jangan dibuka. Taubat, karena masa-masa jahiliyah, masa-masa ya sudah sholat mungkin, tapi masih menyepelekan, belum tahu kalau memang hukuman-hukuman seperti itu. Bertobat kepada Allah Ta'ala. Nah, ini ceritanya seorang Arabiun punya anak, buruh di tempatnya juragan. Lah ternyata anaknya ini, kuli ini malah zina sama anak bosnya, istri bosnya, istrinya bosnya. Ya, si bapaknya si laki-laki ini, si Arabiun ini sama suaminya si istrinya dizinai tadi lapor pada Nabi. Sebelum itu
si orang Arabi tadi tanya-tanya kepada orang ahli ilmu di berandang, bagaimana anak begini-begini, kok ngambang ini, tak tanya Rasul saja. Akhirnya sampai yang tadinya itu ada yang memberikan solusi, alah ditebus saja lah 100 kambing sampai 1 budak, selesai. Akhirnya setelah ketemu Nabi, sampai Nabi sumpah, budak dan kambing 100 kembalikan. Anakmu yang masih Joko itu ya, masih Joko bujangan ya, belum menikah itu kok zina, cambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Sementara kamu, istri kamu Pak Bos itu ya, juragan, dirujam karena sudah punya suami, pernah nikah. Beda. Jadi untuk merujam itu cukup yang melakukan dia mengakui. Atau bukti-bukti yang lain, hamil misalkan, dia masih, kalau ini hamilnya mungkin dia masih gadis tapi kok hamil lah, dia kurang dibujuk hamil, jadi bukti. Lah kalau ini kan sudah punya suami, maka cukup. Maka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Unes, segeralah kamu temui istrinya bapak ini. Kalau dia mengakui kalau dia itu zina dengan anaknya Rasul ini, dah rojam dia. Tapi kalau tidak mengakui jangan. Karena nanti dosa loh, ya dapat dosa di hadapan Allah Taala. Jangan. Karena kan cari persaksian yang nyata untuk zina kan sulit, harus 4. Dan 4-4-nya itu tahu. 3 ini tahu cekowelo-welo tapi 1 tidak gagal ya. Dan tahunya itu bukan tahu orang masuk kamar berdua, bukan itu. Pemulan wong bukan itu. Tahu sebagaimana ember masuk ke dalam sumur pohon kan jarang kan. Ngono apa ya eneng latar kan ibu mungkin nggih. Saya ember mlebu ning sumur. Ini saking Rasul itu mempersulit supaya orang itu hukum rojam itu tidak mudah-mudah. Tidak mudah-mudah. Ini hukuman beratnya. Kita kalau mau melaksanakan ini bukan ketua kelompok, bukan ketua organisasi, bukan ketua pengajian, takmir masjid, bukan. Ini yang melakukannya adalah pemerintah yang diatur dengan syarat Islam. Nah, karena ya udah urusan mereka. Nanti jenengan jujur rojam kan gitu. Karena kata lah kan ada pripun ya. Hambung ini kan jadi yang awalnya umri amri mingkum dari amri mingkem tadi tidak bisa kum dari kem. Yang dipakai juga dengan ini ya. Loh, terus gimana? Amal lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ono kafir to. Kuwi lak munimu lah kan ya. Tak kan begitu kok. Tidak berhukum dengan hukum Allah maka hukum kafir sing piye. Kok ngawon-alon terus hati-hati to ngendikane cukup hampir didik kafir. Juga betul ya boleh, apalagi sedikit bid'ah lah itu ya, ada yang longgar dan lain sebagainya. Ya dilihat dulu lah keadaan bagaimana. Lebih baik kalau kita tidak tahu ya tawakuf lah istilahnya ya, tawakuf itu kan orang tidak berkomentar saja lah, apalagi orang tidak kenal. Ngomong apik perlu nih opo, ngomong elek ya urusannya opo, tidak kenal ya, tidak kenal, diam, tidak tahu. Agama itu kalau tidak tahu harus diam, dan ditanya tidak tahu itu bukan aib bagi seorang mubalek atau ustadz kalau tidak tahu betul. Jangan dikira-kira, barangkali kalau tidak salah ini begi, waduh dinut wong wakeh, akhirnya dia memperkirakan dia jadi apa jadinya? Jadi dosa jariah dosa diamalkan orang, perkiraan gitu ya. Terus nanti ada, wah sudah revisi qaulul jadid, ucapan terbaru saya, sudah pesanan orang seperti itu ya. Jadi mingkem aja lebih baik.
daripada berbicara tapi salah. Tidak tahu bilang tidak tahu tidak apa-apa. Rasul itu ditanya, ya Rasul, asbabul kafi itu berapa orang toh? Gitu. Tapi kan diem, orang roh lah gitu. Nah, diem aja lah. Nggak tahu. Kok urusan dadaan kok sing ngono. Tur nek dijawab wong papat, wong sing 5 karo anjinge, terus urusane opo? Hubungannya kan tidak menambah apa hal kita. Tidak ada hubungannya. Itu kan orang kayak pertanyaan orang menginginkan sesuatu yang seolah-olah bahasa Jawa Timur nyekekerke. Tahu nggih Pak, nyekeker iki wirangke. Delok tak tekok ngene iso ora. Kayak Bani Israil. Kon boleh sape wangel. Gen profesional lho tekokane ngene. Kok kon boleh sapi langsung dilakoni kok tekok wae. Sapi warnane opo lah gitu ya. Terus sapi lanang apa wedok nek tinggi brujul sawah kena apa ora berat. Rekasannya seperti itu. Hanya sampai sana gitu. Jadi kita Bapak sekalian gitu, hukum-hukum seperti ini walaupun belum berjalan tapi mendapatkan satu keutamaan dengan ilmu. Gitu, dengan ilmu. Orang-orang beriman itu adalah orang yang mendapatkan satu kebaikan, tetapi dia angkat derajatnya dengan orang-orang yang berilmu. Yarfa'ullahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darujat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang beriman, lebih terangkat lagi dengan keilmuannya meskipun belum terpakai. Dan belum terpakai kan ilmu. Bahasa yang enak, sedia payung sebelum hujan. Nah, pokoknya ngumpulkan ilmu sewaktu-waktu masalah ada kita orang gerayak-gerayak, orang gogoh-gogoh ayat, orang gogoh-gogoh hati sak kecandai akhirnya ya sudah repot. Tapi bilang ilmu tidak seperti itu. Ujung-ujung syariat Islam berjalan. Misalkan pimpinan kita di negara kita sudahlah, kita sudah lewat hukum apa saja, undang-undang apa saja sudah tidak berhasil untuk memakmurkan Indonesia Raya yang telah merdeka selama 50 tahun ya. Kalau begitu wes pun kemerokok aku 100 Islam bawahnya. Alhamdulillah kemerokok ya. Terus bingung barang ada orang zina, kepiye kayak sinau kan repot. Misalkan tegakkan syariat, tegakkan syariat terbaik mangan tangan kiwa. Nah ini kan sudah walah kan repot. Ampun nggih. Ampun sing tegak syariat Islam. Begitu syariat Islam tegak, ada orang yang sudah bisa bingung atau yang DC ya tau tegak syariat Islam bingung dewe ini kan repot. Persiapan ini sekali lagi hukum rujam ini tidak dilakukan ketua organisasi, ketua masjid atau takmir atau ketua pergerakan, tidak. Dan itu kan tidak sembunyi-sembunyi, disaksikan orang banyak. Pendem separuh dilempari batu sampai meninggal. Kempis rumah itu lanjutkan sampai meninggal. Itu bentuk taubat orang yang berzina. Hadis selanjutnya, wa'an Ubadah bin Somit, dan dari Ubadah bin Somit. Ubadah bin Somit itu garwane Ummu Haram. Ummu Haram itu saudara sepesusuan dengan Nabi. Maka ketika Nabi itu sering ziarah ke tempatnya Ummu Haram ini kayak biasa ya cara bahasa kita salaman, bahasa kita ya singgulan itu memang saudara sepesusuan dengan Nabi ya, yang meninggalnya ini keinjakan kudanya ya habis peperangan gitu ya, kuda kalau itu kemudian dia jatuh diinjak dan ya setahu saya seperti itu. Kalau dia berkata Ubadah bin Somit, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khudu, kalian ambillah anni dariku. Khudu, kalian ambillah anni dariku. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini memasukkan dalam bab ini, berarti ani ini maksudnya ani hukum-hukum. Kalian ambillah hukum-hukum dariku, maksudnya begitu. Sampai 2 kali. Khudu anni
ambillah oleh kalian hukum-hukum dariku. Faqud maka sungguh ja'alallah, Allah telah menjadikan lahunna buat mereka hunna kalimat untuk perempuan ya, kalimat buat mereka perempuan, sabilan ada jalan hukumannya. Al-kibru perawan, ibu gadis, Abu Bakar kan Bakar itu kan perawan nantinya. Bapaknya perawan yang punya satu-satunya istri Rasulullah, Aisyah, yang perawan cuma itu, maka sampai Abu Bakar bapaknya perawan Rasulullah. Nah, ini bikar perawan. Seorang gadis bikri. Nah, bikri kalau ini bikri untuk sebutan untuk laki-laki, Joko. Gadis dan Joko atau orang belum pernah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, itu hukumannya jaldu mi'atin, dicambuk 100 kali. Wanafiyu dan diasingkan sanatan 1 tali. Wasayibu bisayibi dan janda dan duda dengan duda jaldu mi'atin dicambuk 100 kali, warrojmu dan rojam. Rawahu Muslim. Wallahu a'lam. Dalam keterangan jaldu mi'atin ini digandengkan karena dengan adanya kalimat wa ini karo bahasa kita. Orang pernah menikah atau janda atau masih punya suami, bagi perempuan, bagi laki-laki punya istri atau pernah menikah, maka dirujam 100 kali dengan bahasa Jawa karo dirujam. Jadi kalau ada kalimat wa itu adalah kalimat yang sejalan. Kalau ada ayat itu inamal usi usro wa inama'al usri usro, kesulitan pasti dibarengi dengan kemudahan. Nah, kalau ini hukumannya dijilid, dicambuk 100 kali dan dirojam. Tapi ada yang menggandeng, tidak digandengkan, maka di sini ada koma, Mas saya. Artinya jaldu mi'atin ini untuk bibikri tadi, gadis jajaka, kemudian rojamu itu untuk orang yang sayibu bisayibi, orang pernah menikah atau punya suami atau punya istri atau pernah menikah, budak atau jajaka. Wallahu a'lam. Nah, hal-hal yang seperti ini saya juga termasuk orang yang tawakuf, orang yang tidak berani komentar. Nah, mestinya ulama-ulama artis yang berani komentar. Apa perlu sebelum dirujam itu dicambuk dulu. Tapi ketika Rasul memerintahkan kepada istrinya bos tadi, cuman kepada si Unas tadi, dia mengatakan cuman ya sudah, kamu berpagi-pagi saja, waktu ya Unas ila imro'atin hada fa'in i'tarafat farjum. Nah, kan itu saja. Jangan langsung berangkat saja, segera ya kamu temui istrinya ini, kalau dia mengaku rojam, kan tidak pakai dengan kalimat jaldu, ya kalimat rojam. Wallahu a'lam. Kita ben ora ruwet, ora sah nglakoni ngoten niku. Ngoten nggih. Nek nglakoni piye ora sah nglakoni. Ngoten nggih. Ada gitu. Rawahu Muslimun, berarti di sini Imam Muslim. Dan ini bab-bab yang seperti ini nampaknya Masya Allah, urusan-urusan zina ini juga urusan perkara-perkara yang sampai oleh diperintahkan supaya menjauhi zina ini, juga jalan-jalannya zina. Kita masing-masing, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu ini, mas-masih tidak ingin betul-betul lari. Ini adalah kalimat jangan kamu jauhi tentang zina ini, bukan hanya
bahkan tidak zina, jalan-jalan harus. Ratak robu zina itu, jangan kamu mendekati zina ini, mendekat saja tidak boleh, artinya melakukan juga tidak boleh. Ini bahasa-bahasa yang apa namanya, saking pentingnya cedawe aja ya, orang yang ngelakoni takrobun orang lainnya tidak waduh, artinya zina sekarang kan lewat, kalau bahasa kita ya seperti tulisan-tulisan terpampang dalam pom bensin itu ya. Jangan memercikan api, terus penjenengan terang gobor, itu kan memercikan api, gobor lah pemeneh lah itu loh. Tidak boleh kencing di sini, itu artinya berak juga tidak boleh. Kencing aja tidak boleh, apalagi kak celotot lah itu ya jangan. Wah jangan. Itu artinya bahasa-bahasa yang sudah mafhum, sudah dipahami. Kalau yang kecil saja tidak boleh, apalagi yang besar. Masuk zina, jalan-jalan untuk zina jangan. Baik itu berkhulwat, gitu ya, berkhulwat itu ngomong-ngomong dengan lawan jenis tanpa mahramnya, tanpa kebutuhan, dan sekarang berkhulwat lewat syok. Jadi jangan. Pokoknya kita lah, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya tahu pengapesan dewi-dewi. Pengapes aku nek ndelok wong terus kelingan bengi yo aja ngono ta yo. Nah itu pengapesane opo? Bab ngono. Lah ya tahu sendiri juga. Ya hati-hati jangan sampai melanggar hukum hak nanti rekoso. Jangan lapor kali Pak Sam mangke nggih Pak Sam rekoso. Piye iki? Jangan lapor kali Pak Ratno Pak Ratno rekoso ya. Piye lah rekoso. Betul tak? Ini yang benar benar rekoso. Aku boleh ada astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.